Terus kalau saya perhatiin juga banyak jebolan pesantren gitu, jebolan pesantren dengan tradisi yang pesantren itu, kemudian akhirnya mereka berangkat ke barat, menimba ilmu di barat, punya pengalaman hidup di barat, dan akhirnya mereka pulang dengan pemikiran yang di-refresh gitu, di-refresh dengan pengalaman-pengalaman dan dengan pengetahuan yang ada di barat. Apa yang dari Gus Ulil sendiri, apakah di situ ada sesuatu juga? Ya banyak hal yang bisa kita pelajari dari dunia barat lah, ya tapi tidak semua relevan untuk dunia Islam ya. Yang relevan adalah menurut saya, terutama kalau seperti Amerika itu, menurut saya yang sangat menarik dari Amerika itu adalah ini dunia atau negeri, tanah di mana kreativitas itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Everything is about creativity. Amerika itu maju saya kira karena kulturnya itu mendukung kreativitas. Jadi dan ekonomi Amerika, ekonomi pasar terbuka itu akan maju kalau ada aktor-aktor yang di situ yang kreatif. Karena itu, nah saya ambil contoh ini ya. Ada buku di mana bukunya ya? Udah nggak saya bawa itu. Ada satu buku yang judulnya itu menarik adalah apa itu, The New Creative Class, apa kayak gitulah. Jadi ada satu kelas sosial di masyarakat Amerika itu yang itu menjadi the engine of economic growth, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Menurut buku ini itu dia membuat satu identifikasi kota-kota di Amerika yang secara kultural itu diverse atau beragam, multikultural, entah secara etnik, agama, bahasa. Makin suatu kota itu multikultural, dia makin membuka kreativitas dan makin pertumbuhan ekonominya maju. Kota-kota di Amerika seperti San Francisco, Chicago, New York, Boston, itu kota-kota yang secara kultural itu diverse sekali. Tapi begitu kota itu tertutup, orangnya isinya orang kulit putih semua, Kristen semua gitu kan, itu pasti ekonominya terbelakang. Jadi kesimpulan saya adalah kalau ekonomi Indonesia itu mau maju atau dunia Islam mau maju, itu harus membuka atau mengembangkan kultur kreatif. Nah, kreativitas itu biasanya dimungkinkan kalau suasana di masyarakat itu membuka inisiatif-inisiatif baru. Entah itu inisiatif di bidang ekonomi, di bidang kesenian, di bidang politik, di bidang agama. Pokoknya segala hal yang baru itu diberikan sambutan positif. Nggak penting setuju atau enggak, ya nggak penting. Kamu beli nggak setuju, tapi at least ini ada barang baru. Oh, coba kita lihat cocok nggak, kita perdebatkan gitu kan. Nah kalau suasana itu terjadi, itu kota itu pasti tumbuh. Begitu kota itu terbuka dan kreatif, dia membuka para orang-orang untuk datang. Orang-orang yang kreatif itu pasti datang. Begitu orang-orang itu datang, dia akan membuat ekonomi tumbuh itu. Makanya lihat aja kota-kota di Indonesia yang secara kultural mereka itu bisa menerima turis asing, ekonominya tumbuh. Bali misalnya. Tapi kota yang tradisinya konservatif, sedikit-sedikit misalnya, wah ini nggak boleh karena ini berlawanan dengan tradisi kami, atau macam-macam kayak gitulah, terlalu tertutup, ya pasti nggak bisa membuka ekonomi kreatif itu.